kita dari Ponas Podcast Naposo Durensawi. Gue Bintang Huta Barat. dan gue Togo Manalu. Jadi kita hari ini kita akan memperkenalkan sebuah kegiatan Naposo yaitu Ponas. Jadi Ponas itu tuh membantu teman-teman yang ada di rumah aja nih untuk mereka punya hiburan dan juga untuk mereka punya juga informasi tentang keadaan sosial kita hari ini. Nah, Bin, Sebelumnya, jangan lupa kita dari gereja HKBP Durensawit. Oke, Oke. Bin. Gue mau tanya deh. Gue kan sekarang ini lagi merasa bosan banget nih gara-gara kemarin tuh PSBB itu. Nah, lu sama di karantina itu ketika PSBB itu lu ngapain aja, Bin? Oke, 4 bulan karantina, kurang lebih 4 bulan ya. Iya. Dari bulan akhir Maret. So far aktivitas gue pasti kerja karena gue tetap work from home dari rumah. Nggak ada aktivitas lain sih selain kerja, tetap nggak bisa masak dan tetap nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gue juga sama sih, gue gak bisa masak tapi gue menikmati masakan. Iya sama. Lo naik berapa puluh kilo? Gue udah sampai naik 10 kilo. Oh iya. Dari gue. Keren. Makanya cocok banget sih hari ini baju kuningnya Togu tuh cocok banget buat badannya. Wah, makasih. Oke. Bin, kayaknya membahas tentang PSBB, membahas tentang sekarang ini ada yang normal, kayaknya ada salah satu pembicara yang kece banget yang harus kita tampilkan hari ini. Ya, jadi teman kita yang satu ini juga anggota dari HKBP Durensawit. Wow. Dia juga pemuda dari HKBP Durensawit. Wow. Tapi memang pekerjaannya di bidang yang berhubungan banget nih sama masa COVID ini. Gila, apa sih Bin? Gue pengen banget deh kenal sama tuh orang. Iya, gue juga banget gak sih? Mending kita langsung panggil aja deh orangnya ya. Patricia Simaremare, silakan. Yeay. Jadi Patre ini waktu luangnya dikit banget, tapi dia rela banget nih ngeluangin waktunya buat kita. Oh, iya, Coba bener. perkenalin diri dulu dong, nama siapa, tinggal di mana, status apa, pekerjaan apa, silakan. Shalom teman-teman. Halo. Aku Patricia Simaremare. Jangan. Dari wilayah Buaran. Statusnya sekarang bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta. Udah itu aja. Oh, oke. Tapi statusnya masih single atau? Masih single. Iya. Buat yang penasaran Yeay. bisa cek di Instagram kita ya. Yang Kita di- kebetulan juga yang di sini juga single. Enggak ya? Oke, lanjut. Jadi kayak gini nih, Tre. Lu ini kan sebagai garda utama untuk masalah tentang COVID ini. Jadi sebagian orang tuh sudah yang istilahnya masih ODP atau orang yang memang sudah terkena positif. Nah, orang-orang tersebut pasti yang menangani itu adalah di bagian kesehatan. Nah, pengalaman apa sih selama lu menjadi garda utama dalam keadaan yang seperti ini, Tre? Pengalaman. Ya mungkin lo nggak dapetin dulu sebelum adanya COVID, belum terjadi nih. Tapi terjadi karena COVID. Yang pertama ya, Iya. pasti perubahan pola kerja sih. Oke. Pola kerja, kehidupan biasa, terus sama banyak banget peraturan. Di Iya. rumah sakit banyak banget perubahan di rumah sakit itu banyak banget peraturan dan kita juga susah ya, menurut gue sih susah banget ngikutin karena nggak ada persiapan sama sekali untuk menyambut si COVID ini datang ke Indonesia gitu. Jadi ya dibilang perubahan signifikan banget sih menurut gue banget. Tapi pasti perubahan itu dan peraturan itu dibuat supaya kita bisa mengantisipasi Iya, COVID. Dan betul. itu pasti Betul. dilakukan oleh Menangani pemerintah. sih. Ya, menangani dan mencegah juga kan. Betul. Jangan sampai teman-teman yang ada di garda utama juga menjadi salah satu Korbannya. korban dan pasien juga. Kita sama-sama pemerintah dan juga kita sebagai rakyat ya harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Betul. Salah satunya adalah dengan kita pakai masker. Yes. Hari ini baik yang berupa masker apa kalian medis Bedah. ya, Iya, jenis bedah. medis Masker ataupun yang bedah. kain Kain. itu semua oke untuk dipakai. Yang penting kita harus menjaga physical distancing. Betul. Oke. Kita tenang aja kok. Kita 1 meter. sekarang 1 meter kok. Tapi kalau lebih dari 2 meter kayaknya omongan kita nggak bakal lagi dengar. Oke. Oke. Nah, gue mau nanya nih sama Togu dulu kali ya. Mau nanya sama Togu nih. Kira-kira tadi kan si Patre udah bilang kalau Patre yang berubah tadi peraturan, kemudian juga penyesuaian dan segala macam. Nah, kalau lo sendiri nih, laki-laki berbaju kuning, kira-kira dalam selama karantina apa sih yang berubah dalam kehidupan lo, Gu? Yang pertama adalah bentuk badan gue. Oh, itu kita udah tahu ya. Akibat kebanyakan di rumah. Yes. Akibat di rumah Soalnya aja. masakan mama tuh enak banget, coy. Ih, oke. Masakan mama tuh enak banget. Dan juga ya pekerjaan gue jadi lebih banyak sih sebetulnya.
Yang tadinya yang biasanya aja normal-normalnya gue bekerja biasa-biasa aja, sekarang tuh ketika disuruh WFH pekerjaan gue malah makin menumpuk dan banyak banget tugas-tugas yang dikasih sama pihak kantor. Iya betul. Itu Dan sih. jam kerja jadi nggak jelas ya. Yes, betul. setuju Tapi banget. oke lah nggak apa-apa, yang penting perusahaan makin maju, kita juga tetap Kerja yang Digaji. penting itu benar Bu, Mbak, daripada oke. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita juga harus dengar nih dari si Bintang sendiri kayak gimana sih selama WFH ini pengalamannya. Kalau gue karena emang WFH juga, intinya sama kayak Togu, ribetnya adalah penyesuaian pada saat awal-awal tuh memakai conference call, video call tuh nggak semudah itu. Yes. Karena sinyal juga nggak sebagus di kantor, kemudian juga sistemnya waktu itu awal-awal masih sulit, tapi lama-kelamaan itu semuanya udah menyesuaikan. Bahkan gue Terbiasa. pribadi dari yang bosan banget sampai gue udah biasa aja gitu loh di rumah. Udah menikmati gak Udah sih? menikmati kayak ya udah emang di udah rumah. di tahap menikmati Iya, di tahap rumah. menikmati. Sampai akhirnya ketika gue pergi misalnya beli belanja barang kebutuhan pokok, itu gue capek banget. Iya. Kayak langsung tidur siang lama gitu gue, padahal cuma kayak 10 menit nggak penting gitu. Iya sih memang sih. Gue jadi lebih banyak tidur juga sih di rumah. Kelihatan sih. Makan tidur kan. Kalian tau gak sih kan kita menjalankan PSBB. Ada yang tau gak sih singkatan PSBB? Kuis. Ini PSBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa. Bukan dong. Itu PBB Bunda, mohon maaf. Kan Lanjut. PSBB itu pembatasan sosial berskala Besar, besar. oke. Nah, kalian tuh gimana sih, Patre dulu kali ya? Iya. PSBB tuh buat Patre gimana sih? Maksudnya kemarin pada saat PSBB lo melakukan itu gimana supaya benar dan ya gimana impactnya ke kehidupan lo? Kalau pertama mungkin gue ngerasainnya cuman pas berangkat kerja aja kali ya. Oh iya benar. Berangkat kerja semua jalan pasti ditutup. Iya. Cuman jalur besar doang yang buka. Terus mungkin karena gue kerja normal kali ya, beda dengan yang lain. Tapi pakai surat tugas. Saya satu itu terus di mana-mana nggak ada yang buka. Iya. Makanan juga susah. Makanan susah. Puji Tuhannya rumah sakit sih emang ada. masih. Tapi kan gue kalau mau dengan hidup yang biasa kita order sana sini ya kan, tiba-tiba enggak, itu agak susah. Terus udah sama kalau yang naik angkutan umum sih, Iya, gue ngerasain teman-teman kerja gue tuh agak susah. Jadi jam kerja di rumah sakit juga sebenarnya normal-normal aja. Tapi saat itu tinggal keputusan bersama sih. Gue pernah ngalamin namanya teman-teman kerja gue yang kereta cuma sampai jam 5 atau jam 6 Oh iya, gitu. pembatasan. Iya. Nah itu menurut gue kasihan sih mereka, sedangkan mereka yang kalau gue ada dinas siang yang sampai jam 8 mereka harus memikirkan muter cara. Iya. Gimana gue tetap pulang karena Sama. punya rumah kan di rumah, punya orang tua, punya anak gitu. Tapi juga kejar-kejaran kereta, jam kerja juga nggak bisa kita kurangin. Itu benar-benar dipikirin sama rumah sakit juga, akhirnya nyediain satu tempat tidur oke. gitu. Terus dari zamannya PSBB karena corona ini tenaga kesehatan agak di stigmain. Banyak teman-teman gue yang belum merit juga yang ngekos tuh sampai tidak diperbolehkan pulang. Itu kejadian. Itu beneran ada ya guys, Itu bukan beneran cuma di ada. media. Itu beneran ada. online doang ya? Sedih banget sih itu. Terus sampai lingkungan rumah sakit gue kan sampingnya ada lingkungan kecil Iya, gitu iya. kan. Nah kalau setiap kita kesana dengan memakai masker bedah itu diliatinnya dari atas sampai bawah, Iya, dan iya. itu menstigmakan ya orang rumah sakit yang ke situ dan itu Padahal membawa virus. Padahal kalian yang membantu juga pada saat iya kalau agak apa ya. iya itu sih. Tapi Kalau semoga itu nggak lagi terjadi karena Udah. sekarang masyarakat juga pengetahuannya tentang udah penyakit ini bagus semakin itu awal-awal bagus ya. PSBB Itu awal sih. banget ya. Chaosnya tuh transportasi, terus Ojek tempat-tempat online makan, ojek nggak online ada. juga nggak ada. Nah, Itu berat. paling chaos. Terus surat-surat kerja. Tapi bersyukurnya sih awal-awal rumah sakit dan pemerintah bagusnya langsung buat keputusan pakai surat kerja. Iya. Terus didahulukan, walaupun itu didahulukan tetap aja moda transportasinya dikit sih menurut gue, belum ke cover. Jadi memang modalnya jadi lebih gede untuk lo harus transport sendiri dengan pribadi atau grab car ya kan, ini cuma satu orang. Itu sih. Berbicara tentang surat tugas tadi yang tadi lu kasih tahu Detre, itu surat tugas itu yang buat atau dari pihak Siapin. kantor yang ngasih? Dari rumah sakit. Dari pihak rumah sakit yang Iya. ngasih, berarti dari pihak rumah sakit pun memfasilitasi setiap karyawannya untuk bekerja gitu Iya ya? dong. Iya. Kalau nggak itu soalnya dari pemerintah juga boleh nunjukin ID card sih. Kita kan punya ID card. Wah. Ada Jadi ID card. intinya pemerintah, instansi dan juga kita nih sebenarnya kita tuh bahu membahu ya. Iya, Betul. betul. Kalau pemerintah ngelakuin suatu peraturan, kitanya juga ngelakuin, itu sia-sia. Makanya kita nih nganjurin banget buat potnuts di rumah, jangan lupa untuk mematuhi semua peraturan pemerintah. Betul. Apa aja? Pakai masker,
Ya, hand Terus, sanitizer. hand sanitizer, Physical dan distancing. physical distancing, jaga jarak, kemudian Iya. juga menghindari kerumunan. Kerumunan. Dan juga salah satu hal yang penting itu ketika kita mau pengen makan nih, alangkah baiknya nih teman-teman tuh mempersiapkan alat-alat makan itu dari Sendiri. rumah. Dengar-dengar Togu nih udah masuk kantor dan sebulan ini dia bawa Apa makan sendiri? sendiri. Makanan dari mama sebetulnya. Ih. Makanan dari mama tuh enak banget. Ina nggak sekalian bikin catering? Aduh, kalau bikin catering nanti semua orang di Indonesia ini jadi gemuk semua. Oh, gitu. oke. Saya enak banget nyokapnya. Oke, anyway, sekarang kita udah memasuki masa new normal. Iya. Artinya apa? Sudah banyak teman-teman kita yang masuk kantor. Kalau gue pribadi, baru besok nih gue masuk kantor, tapi gue selang-seling kayak seminggu masuk, 2 minggu di rumah, seminggu Iya. masuk, 2 minggu Tapi di seminggu rumah. itu full semua Full. satu kantor. Oh enggak, gue cuman 50% dari satu grup. Jadi bener-bener Oh, jadi less dibikin than 2 half. grup, dua grup gitu. tiga grup, Oh, tiga grup. Jadi gue bener-bener di bawah 100 orang yang masuk dalam seminggu. Kemudian yang masuk itu akan karantina lagi 2 Paling. minggu WFH di rumah. Nah, mau nanya nih, kalian tuh gimana sih persiapan new normalnya kalau mulai Patre, apa nih yang dipersiapin untuk menyambut new normal? Kalau gue sendiri di rumah sakit nggak ada perubahan sih, sama sekali nggak ada perubahan. Tapi malah kita lebih strict, lebih menjaga diri sendiri. Karena angkanya semakin tinggi. Iya, angkanya semakin Iya tinggi. ya. Angkanya Kayak kemarin semakin itu tinggi. 1.300 orang ya yang kena ya. Iya, Yang kena dalam satu hari. Nah. Grafiknya bukan turun, malah naik terus. Dan yang paling sedihnya adalah angka ini dicampur sama nakes. Iya. Nah, Apa itu nakes? tenaga kesehatan, Bu. Oh. Jadi nakes-nakesnya iya, iya. ini malah banyak sekarang. Yang Banyak. kena? Iya, OTG lebih tepatnya. Wow. Karena itu lebih menyakitkan sih menurut gue ya untuk menyambutnya. Jadi kita lebih strict sendiri, lebih takut yang lebih menurut gue ya, yang lebih diserang tuh tenaga kesehatan. Jadi mereka datang dengan keadaan yang baik-baik aja, nggak ada gejala COVID kan, demam, flu, batuk, sakit tenggorokan, sesek gitu. Ini mereka cuman keluhan diare biasanya, diare, demam, pas cek tiba-tiba positif. Terus kita dengan ya kita pakai APD sih, tetap aja kita kan kontak langsung dengan dia, yang seharusnya kita menghindari gitu kan. Jadi kayak kelolosan lagi kayak ya. Terus akhirnya banyak lah OTG yang dari rumah sakit di rumah sakit nakes ini itu sih. Jadi intinya yang mau disampaikan adalah walaupun new normal dari segi kesehatan tetap Nggak ada perubahan. nggak ada perubahan nih, tetap Nggak ada ngelakuin perubahan. semua APD pakai lengkap, alat protokolnya lengkap. lebih Ya karena yang menyedihkan adalah memang angkanya sekarang per Makin hari tinggi. ini ya makin tinggi. Makanya kita harus saling berdoa dan bahu-bahu nih ya. Betul. Apalagi ya itu tadi yang dibilang pakai hand sanitizer, pakai masker, dan juga istilahnya bawa peralatan-peralatan seperti itu. Kayaknya mulai saat ini kita tuh harus terapin sih. Disiplin ya? Iya, disiplin banget sih. Kalau enggak malah jadi kita juga nih korbannya gitu kan. Tapi gue juga mau curhat sedikit deh untuk di kantor. gue Banyak juga sendiri. nggak apa sih. Asalkan teman-teman Ponat semua dengerin aja sih. Oke. Jadi kalau di kantor gue ini, kalau di kantor gue itu nanti dia di setiap titik itu akan diberikan kayak disinfektan gitu sih, Oh, oke. disemprot ke seluruh badan. Ini di kantor Togu ya. Ya di kantor gue, setelah dikasih disinfektan jadi masuk ke kantor. Nah sistemnya juga Kak, untuk masuk itu untuk saat ini gue sudah full masuk. Oke. Jadi tidak ada sistem. pas barunya normal 2 minggu lalu. Iya 2 minggu yang 3 lalu. minggu, 3. Dia sudah apa tuh namanya normal lah masuknya. Cuman bagusnya kantor gue ini tetap care juga sih. Jadi nanti di setiap karyawannya itu dikasih jeruk hangat, Red. Unyu Dikasih banget. Iya jeruk hangat. Jadinya pas Tiap lagi pagi? Tiap pagi. Oh. Tiap pagi dikasih. Jadinya untuk saat ini tuh kayak gue di rumah merasa jadi gemuk, di kantor pun jadi gemuk lagi. Imunitas ya. Kenapa? Karena kan memang jangan lupa yang paling penting adalah menjaga imunitas diri kita. Betul banget Minum sih. vitamin, Betul. makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna dan segala macam. Betul. Jadi ya kita pun sebagai karyawan jadi merasa Disayang. aman gitu. Ya udahlah kalau memang seperti itu. Tapi walaupun seperti itu juga protokol kesehatan di kantor gue juga setiap karyawan harus menggunakan masker. Sorry ya, Iya. masker gue agak turun-turun. Soalnya hidungnya mancung. Ya, ini Oke. Nah terus setelah itu kita bekerja tetap social distancing juga sih. Jaraknya Tapi juga 1 kalau meter gue boleh 1 meter. nanya kayak bintang nggak ada Grup. grup-grupnya, terus ada juga yang Jadwal. selang-seling gitu loh, yang Ah. 1 hari masuk besok libur, 1 hari masuk besok libur. Itu dilaksanakan ketika PSBB. Tapi ketika new normal ini, kebetulan gue kan di cabang ya. Kalau di cabang ini kita semua udah masuk nih, Trek. Full. Full
full, tidak ada pembagian-pembagian, cuman tetap pakai social distancing. Bisa tuh kantornya? Bisa, Muat? bisa. Wow. Dan juga, tapi kalau di karyawan di head office gue, dia tetap dibagi-bagi sih. Ada waktu Ada hari-harinya. di Karena cabang jadi mungkin tempatnya memang lebih Iya, luas, jadi iya, bisa iya. di spare gitu. Gitu sih. Oke. Masih oke lah. Nah, ketakutan apa sih yang kita berarti gue juga boleh jawab ya? Apa yang Boleh, dialami boleh. diterapkan dalam new normal? Menurut lo? Oh oke, gue dulu ya. Kalau gue jujur sih kayak setelah new normal ini, untungnya gue bukan yang kayak mau di buku langsung lari-lari ke mall, enggak. Tapi justru gue lebih parno sih. Dalam arti apa? Malah gue sekarang menghindari kerumunan banget. Kalaupun mau nggak mau dalam kerumunan ya gue jujur masih takut. Artinya apa? Ketika makan kan akan ada momen kita buka masker. Nah itu gue lebih parno aja nih pada saat new normal ini. Gimana ceritanya tuh nggak ada virus yang masuk ketika gue lagi nggak memakai masker. Gitu sih. Kalau kalian gimana? Tadi dulu, Bin. Kalau menurut lo apa yang lo paling lo takutin? Terkena atau lo jadi pembawa atau apa? Karena gue selama ini di rumah, gue lebih takut terkena. Karena kan gue di rumah doang kan, maksudnya semoga gue nggak carrier ya. Tapi lebih takut sih gue terkena sama orang yang di sekeliling gue, karena gue nggak tahu kan mereka seperti apa gitu. Nah, Kalau lu Tre, Takutan gue terkena sih. Jadi emang karena gue ngerawat ya, terus gue merasakan merawat mereka, terus mereka juga gue mendengarkan keluh kesah mereka adalah ya takut terkena. Satu itu. Kalau masih muda sih sebenarnya yang gue lihat ya itu nggak cepat juga, Bin. Cepat sih nggak, itu tergantung orangnya. Sembuhnya itu nggak bisa diprediksi. Saat proses penyembuhan itu sih lo benar-benar sendiri. Itu bukan hanya fisik, mental lo hancur sih. Iya, benar. Saat itu mental lo hancur, lo benar-benar sendiri. Ada yang sistemnya dikunci, ada sistemnya lo benar-benar keluar cuman buat jemur terus masuk, tidak ada aktivitas gitu. Lo ini bayangin, ngomongin teman-teman yang udah terkena ya? iya, itu udah kejadian dan gue juga merawat mereka kan maksudnya. Dan gue benar-benar menerapkan itu sama pasien-pasien gue yang benar-benar kita tutup, dia benar-benar satu slot sendiri. Kita masuknya juga. Kalau perawat biasanya kan dipanggil datang ya. Ini enggak, benar-benar apa yang kita melakuin kita udah strategiin. Iya, iya. Jadi Udah cuma ada sekali waktu-waktunya kontak ya. doang, sekali kontak. Jadi karena mengurangi kontak kan. Tapi menarik nih, berarti pesannya adalah selain tadi ya yang harus kita hindari, yang kedua adalah kita nggak boleh judge juga nih teman-teman kita yang terkena penyakit. Iya, karena mereka juga apa ya, bukannya Bukan mau juga kan? nggak mau cuy, siapa yang mau coba kena. Iya. Terus yang berat kalau pemuda-muda mungkin stres nggak bisa kerja segala macam, kapan sembuhnya. Kalau bayangin yang tua gitu, mereka nggak ngerti handphone. Oke, kalau yang muda bisa main handphone gitu, bisa melakukan komunikasi. Yang tua itu benar-benar mereka bukan, kita tahu ya kalau sakit pikiran itu lebih berat, akan berberat gitu. Akan mengaruh ke fisik juga Iya, pada akhirnya. itu berat banget sih menurut Jadi aku, intinya sih ketakutan. pokoknya buat teman-teman yang ada di rumah yang masih sehat, kita nggak janjilah kita nggak bakal judgement atau bully orang-orang yang terkena, karena harusnya sih semakin tahu informasi tentang COVID, semakin paham bahwa ya gimana cara supaya tidak tertular kan. Betul. Terus malah nggak supportnya mereka Iya, sih. support Siapa banget sih yang penting. pengen kena gitu? Iya, Nggak ada yang betul. pengen kena. Jadi agak baper ya, soalnya kayak kasihan aduh, banget nih coba. teman-teman yang udah kena dan juga yang tadi garda depan malah di stigmain seperti itu ya. Oke, Kalau Togu, kalau gue yang gue takutin sebetulnya ya, makin gendut. kayak Gimana? orang sih. Kalau lu gimana Gu? Gimana? Peraturan yang apa? Yang tadi yang gue takutin ya. Sebenarnya yang gue takutin itu untuk saat ini sih sebetulnya agak sedikit worry dengan sedikit batuk atau sedikit Demam. demam sih. Itu yang gue takutin sih. Jadi kalau misalkan gue agak flu sedikit, apa gue kena covid ya? sumpah gue juga. Terus kalau misalkan gue batuk, apa gue kena covid ya? Jadi Parnoan. Iya, parnoan kayak gitu kan. Jadi menurut gue, ya mau nggak mau sih kembali lagi dengan gaya hidup. Terus sama ini juga sih cara berpikir sih, mindset sih. Menurut gue itu satu hal yang penting juga sih. Iya. Jangan apa-apa langsung bilang, lu kena covid kayak gitu. Hindari sih kalimat-kalimat kayak gitu. Betul. Karena menurut gua agak sedikit worry juga ke kitanya gitu. Yakin sama diri sendiri aja sih kalau kita itu manusia sehat sih. Amin. Oke. Sip. Nah, tadi kita udah nanya tentang ketakutan. Sekarang sharing tentang peraturan yang diterapkan di tempat kerja masing-masing. Mungkin kali ini kita coba dengar dari Pak Tre dulu aja kali ya. Kira-kira seperti apa, Tre? Kalau peraturan rumah sakit wajib pakai masker dari awal masuk, suhu di atas. Ya mungkin sama ya, protokol utama pasti suhu, masker, jaga jarak. Mungkin terlebihnya di gue itu sekarang ya baru banget kita tidak boleh
berkerumun gitu. Berkerumun berarti kayak gini nih, kayak kita ngobrol kayak gini udah kita nggak boleh. social distancing. Iya, tapi so far kita sudah tidak boleh. Oh. Dari peraturan dari Iya, dari tempat Oh, gue. dari rumah tempat sakit kerja. ya. Iya. Untungnya Dan- kalau ini kita tidak di rumah sakit gitu ya. Iya, semoga nggak kelihatan. Iya. Terus Pembenaran. yang lebih ininya strike-nya adalah bisa kena SP sekarang. Wow. Jadi gue baru Baru banget ya? baru banget. Jadi kalau ada Ketahuan. ketahuan, dulu kita masih untuk ya kita kan ada briefing pagi gitu kan. Dulu masih kita lakukan, tapi minggu ini kita sudah tidak lakukan, stop. Karena itu ternyata berpotensi gitu. Even gitu kami semua rapid gitu, negatif gitu, tetap aja kami berpotensi gitu, tidak ada yang tahu gitu di rumah ternyata yang positif, jadi sama sekali nggak ada kayak gitu dan bisa kena SP dan itu nggak main-main menurut gue sekarang. Tapi memang kayaknya kita memang harus dikerasin gitu sih ya, Indonesia Iya, tuh betul, harus dikerasin betul. ya. Kayak- Mentalnya Kalau gue sama, tapi yang menarik adalah kalau gue ada tambahan satu lagi. Jadi di perusahaan gue itu ada kayak self assessment. Jadi kalau misalnya Senin gue masuk, Senin pagi sebelum gue masuk atau malam banget, itu gue harus ngisi form. Oh iya, Nah gue dari juga form ada. itu tuh kayak intinya ntar akan ada kesimpulan ya gue boleh masuk atau enggak. Oh. Jadi dengan segala sebelum pertanyaan. berangkat kerja? Sebelum berangkat. Jadi kalau emang lo nggak sesuai ya nggak usah gitu. Oh, Lo tetap bisa work from home anyway. Itu bagus juga sih ya. Jadi Iya. kayak di awal-awal perusahaan tuh kayak nyari tahu dulu nih orang benar-benar sehat Betul. atau kayak gitu ya. Kalau di perusahaan gua sih kayak belum seperti itu ya. Cuman tetap protokol kesehatannya tetap setiap karyawan mesti pakai Iya. masker, Itu social pasti ya. distancing, kayaknya sudah menjadi protokol utama deh. Cuman kalau perusahaan gue itu nggak ngasih jeruk panas kayak tau gue. Kita di kulkas ada jeruk dingin. Oh, ini ya. beda kasta kayaknya. Bukan beda kasta, beda Beda perusahaan. beda Oke. perusahaan dan beda jenis minuman Iya, aja sih. beda. Oh iya, benar-benar. Tapi kita bersaudara di sini. Oke. Nah. Oke, dalam Tuhan. Dan juga nih, Tre, gue ada satu pertanyaan deh. Untuk saat ini kayaknya sudah banyak banget kegiatan yang namanya rapid test kayak gitu kan. Sebenarnya rapid test itu apa aja sih yang dilakuin sih sebetulnya? Tahapannya kali ya. Oke, kalau yang sekarang ini ya yang lagi dilakukan adalah rapid test darah sih. Iya. Darah. Itu ada IgG, ada komponennya. Ada dua biasanya IgG, IgM. Kalau kalian lihat ada yang sudah pernah terpapar sama yang sedang terpapar. Itu Bedanya apa tuh? darah. Ya itu misalnya ada IgG-nya positif gitu, berarti gue udah pernah terpapar dulu. Oh, terpapar COVID. Yes, Oh. gitu. Ya, udah masa- punya imunitas lah. Iya, mana Gitu. tahu terpapar lagi ini infeksi. jomblo gitu apa Oh, segala ya udah, macam. terus? Terus, nah itu dari darah gitu Ah. kan. Dari darah itu cepet, 30 menit selesai lalu. Terus ada yang rapid yang kecil-kecil itu, Oh ya, PCR. bukan rapid test yang Iya, gue cuma tahu. tes ini. Tes kayak- Gue sih belum pernah lihat sih sejujurnya, karena kan gue tidak mengecek itu, gue hanya ngecek darah karena kan. Nah itu ada juga, itu sama sistemnya, positif atau negatif kan biasanya. Gue sih baca-baca itu negatif banyak gitu. Kalau positif ya dia langsung itu rapid. Sorry, gue potong. Gue tuh udah pernah ngerasain yang namanya rapid test yang disuruh Tangan. tangan. Jadi tuh menurut gue ada kejadian lucu juga sih. Jadi awalnya gue kan kerja di daerah Cikarang. Gue mau cuci mobil di daerah Cikarang kan. Dan itu tempat cuci mobilnya itu ada di pasar gitu kan. Gue tiba-tiba diberhentiin sama polisi. Gue disuruh ke kiri. Satpol PP apa polisi? Polisi. Oke. Tanpa, oh iya terus. Nah, gue lagi Tanpa sebab gitu ya? Tanpa sebab gitu kan. Tiba-tiba gue disuruh berhenti, terus ada media banyak banget. Wis. Ada TV One, ada Metro TV. Wah, gue Oh, rasa lo yang viral itu. enggak. Ini Tapi pakai masker jadi nggak ketahuan ya, Bu. Enggak. Jadi setelah itu, gue agak sedikit ngeri kan. Ini orang pada ngapain sih rame-rame gitu kan? Tiba-tiba disuruh rapid test. Nah, ketika disuruh rapid test itu, gue jari gue langsung tusuk itu. Gue disuruh tunggu 10 menit. Nanti dia ada tulisan di tempat rapid test itu ada tulisan CGM. Nah, kalau misalkan dilihat dari CGM-nya ini, kalau misalkan dia garisnya cuma satu, dia artinya tidak terkena COVID atau belum terpapar gitu ya. Tapi kalau misalkan garisnya dua, dia baru terpapar kena. Yang gue lihat sih seperti itu. Nah, cuman yang gue di sekitar orang-orang pasar itu agak sedikit worry sih, ketakutan sih. Iya. Bahkan ada yang pura-pura pingsan. Waduh, karena nggak mau dia dicek. untuk dicek. Wow.
Jadi memang Ya tadi balik lagi ke tadi sih, banyak stigma judgement dari orang yang Betul. itu yang buat orang jadi takut. Padahal ketika lo nggak lo amit-amit kena dan lo nggak masuk dan lo tidak masuk rumah sakit atau tidak ditangani dengan benar, itu justru lebih bahaya kan. Betul. Malah lo ya Bahaya buat diri sendiri menyebarkan. dan orang lain. Ya. Nah, Dan oke, berarti intinya kita sama-sama setuju ya bahwa jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, physical distancing, dan juga mematuhi semua peraturan yang pemerintah, perusahaan, instansi, lembaga yang dibuat. Betul. Ya kan? Tambahan sih menurut gue Iya. tadi kan itu dari darah Iya. yang terjadi ya, yang gue liatin soalnya ini kan ilmunya masih berkembang banget ya. Iya. Biasanya negatif gitu. Gue pernah punya Swab ya, punya pengalaman negatif masuk ke kita treatment dengan baik gitu. APD kan ada level-levelnya, kita memakai APD yang level tengah karena dia negatif. Pas kita wajib swab kan kalau masuk ruangan gue, ada swab pertama positif. Kelar lah kita kan. Ternyata darah itu memang ada penelitiannya, gue pernah banyak penelitian ya, salah satu penelitian yang gue baca itu cuma 1%. Jadi menurut gue dan sekarang lagi rumornya terbesar itu mendingan langsung swab. So itu emang udah paling ini banget sih Ya paling betul, valid ya. karena memang dia ngambilnya juga pada tempat Iya, pada penyakitnya tempat kan gitu. Dan ada juga pengalaman yang swab pertama negatif, swab kedua positif gitu. Jadi memang lagi sebenarnya gimana ya, gue juga menanggapinya untuk pengambilan sampel pengecekannya ini ya mendingan langsung Swab swab ya. ya gitu, dan jaga diri sih lebih tepatnya. Oke, kita kayaknya udah 30 menit ya. Banyak Udah seru ya. banget mengupas tuntas tentang COVID. Tapi Betul, tapi betul. oke itu COVID ya tadi. Ah. Tapi lo sendiri berdua terakhir nih, ada nggak sih aktivitas lain selain menjaga diri dengan benar di rumah yang jadi lo bisa? Dulu awalnya lo nggak bisa. Contohnya kayak gue tetap nggak bisa masak sih. Tapi gara-gara COVID, gue jadi punya bisnis kecil-kecilan sama adek gue. Kayak gue pernah nyoba tuh. Iya. Kayaknya gue belum harus nyoba. Nanti kalau mau jangan di sini ya, kan nggak bayar. Oke. Nah, Tapi boleh DM IG gitu ya. kalau ada nggak sih kayak misalnya lo jadi hebat apa nih bertanam kayak atau apa gitu hobi lo ada nggak? Di luar yang tadi kita bahas ya? Enggak sih, lebih nyaman di rumah. Emang kita tuh hashtag tim rebahan sih. Gila, Iya. parah sih. Dulu Tim rebahan banget. nggak tahu ya, dulu pasti kita kakinya panjang banget gak Iya, sih? sumpah kalau sekarang Tapi tuh udah sekarang kayak udah umur. nyaman banget di rumah. Iya emang Lo apa, gitu Gu? sih. Ngejulit sih. Oh, bukan itu dulu sebelum karantina juga udah ya? Enggak, oh berarti terasa Iya, gitu, terasa lebih ya. terasa gitu. Terasa lebih ya. terasa, lebih terasa. Ya udah lah. Intinya apapun itu semoga positif ya. Yes. Gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin. Boleh nambahin nggak? Oh, iya, Jadi sorry, inti silakan. dari intinya menurut gue ya, gue membawa label apapun ya, sebagai manusia dewasa gitu ya, manusia yang punya akal hikmat gitu. Tolonglah kita sebagai manusia yang baik mengikuti peraturan, tidak untuk menuntut pemerintah apa nih gitu solutifnya, nggak ada sih menurut gue. Ya ini memang pandemi, jadi caranya ya bareng-bareng. Betul. Salah satunya udah dikasih tahu nih gimana pakai masker, hand sanitizer. Sebenarnya itu adalah sudah lama banget. Kalau kita dari kecil tuh pasti kita tahu namanya perilaku hidup bersih sehat. Ya. Dari SD kita sudah diajarin namanya cuci tangan, tidak etika batuk, itu sudah diajarkan dari dulu kita kecil. Maksud gue itu coba di rewind lagi, di refresh gitu. Sebenarnya ini menuju kita hidup yang lebih sehat sih, lebih sehat, lebih bersih, lebih jaga diri, lebih aware terhadap diri sendiri, kesehatan, lebih sering ngecek kesehatan. Menurut gue gitu. Jadi tohnya nanti walaupun nanti kita nggak ada yang tahu nih gimana ujungnya, setidaknya kita berperilaku yang sudah melakukan yang terbaik. Jadi tidak ada penyesalan Di kemudian hari. di kemudian hari gitu. Dan jadi bakat hidup bersih aja. Tadi gitu tuh kita ada yang kelewatan satu loh. apa? Cuci tangan. Iya. Wajib kudu mesti cuci tangan sih. Sebelum dan sesudah Iya. mau Karena ngapain aja walaupun gitu. kita pakai masker, tapi jangan lupa sarana utama juga tuh mata kan. Iya, Jangan pokoknya pakai jangan tangan pernah kemana-mana. megang wajah Iya, sih. jangan pernah megang Kuncinya jangan pernah megang wajah dengan tangan. yang Iya, kotor. sementara kalau ada jerawat tahan dulu ya, pokoknya udah nggak usah pegang dulu pakai tangan. Betul. Gitu aja. Toh gue ada tambahan?
kayaknya semua sudah diborong habis sama si Ya maaf ya, maksud nggak gue. apa-apa. Iya. Siapa tahu lo ada unek-unek gimana gitu. Iya. Gue nggak ada undang-undang kayaknya udah terdengar semua sama baterai Oh gitu iya, ya. sama penguasaan diri sih. Pasti Iya. lo jadi lebih menguasai diri lo gak sih Bisa untuk iya. mengendalikan diri lo. Mengendalikan diri. Tidak, oh gue pengen ke mall nih. Nggak usah dulu lah, nggak buat Iya apa sih, sih bener, guys. bener, Gitu bener. menurut gue hindarilah yang kayak gitu-gitu demi keselamatan Iya. diri sendiri. Oke, sip. Ini adalah first time kita buat podcast yang namanya adalah Ponats. Jadi buat teman-teman yang nonton yang lagi sambil rebahan di rumah, tenang aja kita bakal ada Ponats. episode berikutnya. Betul banget. Jadi buat teman-teman semua di sini jangan lupa like, Comment and subscribe.